Halo Jabra Tim, ketemu lagi di DPI hari Rabu dan gak ada henti-hentinya kita akan ngebahas MU TV. Bukan salah gua, tapi emang keinginan dari publik dan juga pasar meminta. Bukan karena gua hostnya, nggak mungkin gua bisa mengatur tim Jabra Media ataupun bos-bos di sini. Tapi memang kemarin kalau melihat 5 hari terakhir emang MU masih rame digoreng karena nggak cuma hasil lawan Arsenal tapi banyak polemik-polemik dan prahara yang nggak kunjung ada habisnya. Kalau kemarin baru aja kita melihat kasusnya Greenwood, kemudian Sancho habis pertandingan Arsenal. Tiba-tiba ada sambar petir seorang Anthony yang di-drop dari timnas Brazil dan kemungkinan juga bisa di-review untuk bermain di MU juga. Ini kalau melihat Lu lupa satu topik lagi yang membuat orang keteteran. apa? Dijual. Bukan. Apa? Sahamnya MU drop 80%. Oh iya, 500 juta pound. 18%. Jadi 19,5. Jadi value dari 3,5 M sekarang ke hampir 3 M, 2,98. Padahal dia mintanya 10 ya? Mintanya 10 M. Gue nggak ngerti ngerokok apa itu mereka. Gue sih happy aja dengernya. Enggak, pokoknya sisa. Oh. Sisanya siapa itu? Sambil dengerin lagu habis. Gua tahu, cuman gua nggak mau ngasih tau aja di sini. Isi baik ngomongin- kali ya. Ini apa sih anak-anak muda United ini begitu? Apakah karena dengan glamornya kehidupan sepak bola sehingga sekarang kayak gini? Apa mungkin sekarang juga faktor media sosial begitu cepat nih? Kalau dulu kan mungkin Beckham juga sebenarnya sempat ada isu-isu seperti ini zaman dulu. Kalau terus Rame kita juga, di tabloid juga rame. ya kan dia tabloid kan. juga kan, tapi bisa keredam gitu. Mungkin juga dulu kan medsos soalnya belum ada. Apakah sekarang karena faktor medsos jadi cepet banget nih SJW juga bergerak kan? SJW serangan-serangan akhirnya cancel culture kayak gini. Lu lihat gimana Mas? Dari siapa Greenwood dulu, tapi ternyata Greenwood di Spanyol juga kelihatannya bisa diterima dengan welcome juga kan. Apakah perbedaan culture Spanyol dan Inggris terasa berbeda jauh? Iya. Jauh. Jauh ya? Culture itu dan culture yang satu lagi yang rasisme kan juga kan. Oh iya. Maksudnya beda banget di Inggris dan juga di Spanyol. Walaupun ya Spanyol mengatakan bahwa mereka nggak rasis, tapi terbukti di setiap lapangan, di setiap stadion kadang-kadang muncul juga isu rasis juga. Jadi ada beberapa standar yang berbeda memang dari Spanyol dan juga Inggris. Apakah ini yang latar belakangi mereka menerima Greenwood apa enggak? Ya nggak tahu juga. Apa di belakangnya ada United juga yang kita bayar deh kita tes dia di situ minus play-nya bagus apa enggak untuk nanti bisa balik ke enggak, penerimaan publik kayak apa? Siapa tahu ada kayak gitu juga. Kita nggak tahu juga di belakangnya kayak gimana. Cuman kalau kasus Anthony ya ini murni kasus individual sih ya. Maksudnya ini kan masing-masing pribadi punya keputusan yang kadang-kadang keliru lah ya di usia yang Masih muda lah ya. muda, lagi bergelimang harta, Lagi jadi merasa pemain di tinggi-tingginya gitu ya. jadi Lu punya duit, lu punya kekuasaan. Gitu apalagi ya Brasil kita tahu kan banyak juga yang kayak gitu kan, yang player-player gitu kan emang banyak gitu. Cuman once you cross the line dengan lo kasar terhadap cewek, apalagi lu sekarang di klub di Inggris, kasusnya baru aja Greenwood kayak gitu, itu ya pasti akan menjadi besar gitu. Tambah Rubiales lagi kemarin ya. Ya isu Rubiales juga. Cuman kan kalau si ini kan banyak faktor yang justru mengarahnya ke MU-nya kan. MU-nya kenapa nih kan isu sebetulnya udah bergulir dari Juni apa Juli ya? Juni atau Juli ya. Kasus itu sudah muncul. Emang ini klub narik masalah. Iya. Karena dia setan. Tapi kenapa sama United justru kayak dicuekin gitu kan? Nggak dicuekin, Anthony masih dikasih kesempatan, main 4 kali di musim ini. Kenapa lo nggak bertindak padahal laporan itu sudah ada? Itu kan sama aja seperti ketika lo melakukan itu kepada Greenwood. Nah, Tapi mungkin bedanya Greenwood kan memang udah ditangkap kan waktu untuk diperiksa kan. Anthony kan baru kan kasusnya kan udah lama bergulir juga kan. Mereka menahan Greenwood itu kan setelah kasus itu memang menyeruak lah ya seperti itu. Nah, kasus-kasus yang apa yang terjadi di City dengan Mendy kan juga seperti itu kan. Tapi kan sama itu kan langsung di-cut sama City. Jadi klub itu nggak kena sasaran ketika lo mainin pemain yang bermasalah. Nah itu yang lagi diributin di sini. Kenapa United memberikan kesempatan pada pemain yang terbukti dari sisi cewek itu dia telah melakukan tindakan kekerasan dan ada bukti-bukti fisiknya ada gitu. Nah kalau Greenwood aja udah kayak begitu dan sekarang melihat update terakhir kan
mungkin ini udah dari sebelum musim udah ada kita kedengeran ya isunya soal Anthony ini kan. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba dia di drop dari timnas Brazil dan ada review kemungkinan dia akan dicabut juga sementara di freezing di MU juga. Apakah karena bukti-bukti yang semakin kuat kayak Greenwood gitu, ada bukti yang otentik yang lebih jelas membuat Anthony layak untuk diinvestigasi lebih lanjut gitu. Ya, ini kan sekarang tahapnya lagi pada investigasi ya oleh kepolisian Manchester Raya dan juga kepolisian Sao Paulo. Baru pada tahap investigasi karena ada laporan dari media dari Brazil. Oke. Jadi bukan si korbannya sendiri yang Cewek itu ngomong ke media ke itu. media. Jadi si cewek ini korban ke UOL Media apa gitu di Brazil. Nah, si media ini yang lapor ke polisi Sao Paulo, terus Sao Paulo juga Koordinasi report ke ke Inggris, Manchester Manchester. Raya. Nah, jadi ini baru pada tahap laporan. Sekarang tahapnya baru pada investigasi. Dan pada tahap ini adalah tahap yang sangat early, tahap yang sangat amat terlalu cepat kalau kita harus berkomentar. That's why gue nggak mau terlalu banyak berkomentar urusan Anthony ini. Bahwa dia ada yang melaporkan, silakan. Investigasi pun sedang dijalankan. Anthony pun yang mempersilakan diinvestigasi gitu. That's why dia sekarang di drop dari timnas Brazil. Gue sih melihatnya bukan bahwa berarti karena kasus ini, gue nggak melihat seperti itu. Karena mungkin timnas Brazil mempersilahkan bahwa kasus ini selesaikan dulu. Gitu. Bahwa kalau kualitas... Enggak, ini karena kasus ini. Iya. Nggak mau terseret lah. Iya, berarti. makanya Brazil mempersilahkan ini untuk investigasi berjalan gitu kan. Bukan karena... Tapi semua pemain yang terlibat kasus di drop. Iya. Paqueta juga ya. Karena tujuannya untuk investigasi. Karena Iya, ini kan belum iya. terbukti. Belum Ini salah. terbukti, belum Belum bersalah. salah, Nah, iya. makanya jadi di dropnya ini bukan karena emang Anthony ini kasar terhadap perempuan, bukan, tapi mempersilahkan investigasi oleh polisi berjalan. Nah, Anthony pun sudah mendinai atau sudah Iya, iya. tidak Membantah lah menolak apa sih mendinai? itu? Klarifikasi, Tidak membantah. menampik, ya, Menampik. membantah tuduhan dari si cewek ini. Jadi ya biarkanlah berjalan dulu karena kita bisa bicara apapun soal sepak bola. Gue mau bilang fans MU apa silakan, fans Arsenal mau ngomong fans MU silakan. Itu karena itu soal sepak bola. Kita bebas ngomong apa aja. Tapi ini dulu soal crime, domestic abuse. Ini crime. Kita nggak bisa sembarangan ngomong, kita nggak bisa sembarangan berkomentar, nuduh. Karena sekarang ini pada tahapnya allege atau penuduhan terhadap Anthony belum terbukti. Kalau udah sampai pada tahap kayak dulu misalnya Greenwood pada bulan Oktober 2022 di saat sudah ada bukti, sudah masuk ke court, ya sudah masuk ke ruang sidang, baru kita bisa berkomentar. Dan kalau gua kemarin juga termasuk keras ngomong soal Greenwood karena kasusnya di drop karena saksi kunci tidak mau berkoordinasi dengan sidang untuk lebih lanjut. Kalau itu mau, Greenwood sudah selesai, tinggal ketuk palu itu Greenwood. Karena tapi saksi tidak mau melanjutkan dan dianggap tidak mau co-workship dengan court, dengan sidang. Karena ceweknya mau balik lagi sama Greenwood. Yes, dengan apapun alasannya. Tapi kan gini, maksud gue itu kan tetap ujung-ujungnya kan asas praduga tak bersalah ya. Sebelum ada kotok palu dia bersalah, harusnya secara hukum dia tidak bersalah. Nah, kalau melihat Anthony seperti ini, coach, ketika terbuktinya sudah menyeruak sedikit, misalkan di spill dia melakukan kekerasan sama pengadilan gitu, walaupun pada akhirnya nanti berujung damai atau segala macam, tapi kan balik lagi sekarang faktor sekarang udah cancel culture, image dan lain-lain. Menurut lo bisa survive nggak nih? Bisa ada jalan pulang nggak untuk Anthony? Gini ya, kebetulan banget gue sore ini sudah diposting bikin soal ego pemain. Oke. Dan untuk gue itu bukan individual kasus. Untuk gue ini ada red line yang lo bisa ambil. Kenapa pemain egonya tinggi? Greenwood yang kekerasan. Sekarang Anthony. Kenapa ini? Jangan lupa juga Sancho yang sangat aktif. Jangan lupa Pogba yang terlalu aktif. Dan gue bilang ini salahnya siapa? Salah MU. Karena? Ini salah kan dia tidak bisa mengontrol pemainnya dengan sosmed. Ini masalah ego, masalah OKB dan lain-lainnya. Lu sebagai klub, lu punya tanggung jawab moral terhadap pemain lu. Bahwa lu itu public figure. Lu nggak bisa seenak jidat main sosmed atau apa. Dan kalau nggak salah di Ajax itu sempat dikontrol lah. Atau di salah satu boundariesnya ada lah ya, boundariesnya tuh ada batasannya. Batasannya ada, dan gue lihat di MU itu dilepas. Untuk Dilepas jadi seenak jidat. Ini kasus sama yang terjadi dengan siapa? Mudryk. Mudryk itu nggak perform sama sekali, tapi sangat aktif di sosmed. Kalau gue jadi Chelsea, gue tampolin lo. Ngerti nggak? Lo memanfaatkan posisi lo sekarang di mana kita baru 100 juta. Lo main kayak TAIK. Tai. Iya kan? Iya dong, bener kan? Setuju. Iya, dan ini harus, maka dari itu kemudian ini bukan hanya kasus individu, gue melihat sudah dari zamannya Pogba. Bahwa ini MU yang salah, manajemennya MU. Harus bisa dikontrol.
pemain masuk harus sudah ada aturannya. Lu mau main di MU nggak boleh ini, bla 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 bla. Itu benar juga. Itu ada bahwa sekarang sedang dikomplain oleh salah satu komunitas atau bukan badan kelompok organisasi gitu, bahwa pemain di Premier League, NFL, NBA itu semua karyawan, dan Premier League ini nggak punya statuta yang mengatur untuk itu betul. gitu. Cuman gue juga rada nggak setuju juga sama Koci bahwa klub mau bisa apa kalau soal performance, kayak misalnya Modric nggak performance tapi lu kebanyakan main di sosial media bla bla bla, itu nggak apa-apa, tapi ini udah jauh Koci, ini abuse. Makanya dari dulu, dari Bukan awal lagi soal datang- performa, Koci. Enggak, dari dulu itu seharusnya sudah ada red line. Itu setuju. Soal abuse, soal apa, bahwa ditekankan. Iya. Lu Menjaga sekarang image, bawa ya. nama MU. Yes. Kredibilitas. Lu Terlalu bikin besar, kesalahan, terlalu besar. Lu kencing di kota MU Jalan. malam-malam di jalan, kena CCTV, lu kena denda. Yang kena siapa? MU yang kena. Iya. Ya, secara Itu- Pemain itu itu harus benar. sadar. Ya. Nah ini gue nggak ngelihat tren, bukannya dari IPL ya, Iya, tapi iya. dari klubnya juga nggak ada aturan-aturan kayak gini. Ya. Ya. Tapi emang sekarang begitu ya, dengan main-main muda zaman sekarang ya sebenarnya dari dulu kelakuannya nggak jauh beda, cuman yang membedakan adalah sekarang lebih gampang kecium, Exposure, exposure-nya iya, lebih betul. gampang gitu, dan MU punya brand yang sebegitu besarnya akhirnya membuat dia bisa Betul. gampang banget kena bumerangnya ketika pemain-pemainnya kayak gini kan. Ya, itu yang tadi Justin bilang, emang di sana pun akhirnya mereka, gue bilang tadi kan, menyerang klubnya itu. Kenapa? Iya. Kenapa klubnya tidak memberikan boundaries tadi? Lu boleh bersosmed, tapi kalau mulai ini Atau edukasi lah. ada edukasinya lah ya. Sanksi, ada Dan sanksi-sanksinya gitu ya. misalnya udah ke post, lu punya hak untuk lu tarik itu nggak? Lu bisa gituin pemain lu gitu kan? Misalnya itu jeopardizing klubnya ini, Iya. lu turunin, lu postingan lu itu lu turunin nggak? Lu turunin, itu harusnya lu punya hak itu sebagai klub yang ngebayarin lu, yang lu harus jaga badge-nya ini dengan segala macam kelakuan yang lu bikin. Ya, itu masih soal sosial media kan. Iya. Tapi ini udah jauh Abuse. dari luar Iya, itu iya, sih. Enggak, Maksud gua, enggak, itu ada korelasinya. Koci ini di rumah dia di Brazil, dia melakukan Betul. kekerasan Betul. sampai ibu tirinya, bapak tirinya Betul, ikut. lu nggak usah jelasin. Gue Iya. udah Makanya riset, ini gua tahu. udah bukan lagi soal- Enggak. Ini gue jelaskan sekali lagi. Kalau dia dari awal masuk ke MU, Iya. dia udah dibayar MU loh waktu Yes, itu. betul setuju. Pada saat dia masuk, dia sudah dijelaskan. Ya. Gua Menjaga nama tekankan, baik ya. Ya. Gue rasa dia akan mikir. Dan ada sanksi besar gitu ya. Walaupun nggak ada saksi, lo belajar dari ya ini setelah kasus Greenwood kayaknya ya. Atau sorry, sebelum kasus Greenwood. Harusnya dia belajar pada saat lu masuk ke perusahaan besar, lu harus jaga Kode nama etik. perusahaan itu. Iya. Jadi ini bukan kasus individual lagi. Sekarang kalau lu hitung jumlah posting yang dilakukan Mudryk itu lebih banyak daripada menit dia bermain. Sama gol sama asisnya lah. Iya. Kalau menit bermain mungkin masih bisa Masih bisa. imbang. Tapi kalau sama gol sama asisnya Oh itu parah. Gue kan gue punya TikTok untuk promo, tapi gue nggak follow ya. Iya. Tapi di timeline gue kan keluar Betul, semua. Mudryk semua. Keluar semua udah. Gila ini pemain, Iya. asli gila. Sampai separah itu. Itu harus dikontrol karena itu kembali lagi sosmed itu ada efeknya terhadap perilaku anak-anak muda di mana emosionalnya belum stabil. Iya. Dan ini juga ceweknya kan Nah, juga ini korelasinya ada. Iya, ada korelasinya dan ini diremehkan oleh klub. Seolah-olah sosmed apa? Sosmed itu ada plus poinnya, exposure klub lu lebih besar, negatifnya hal kayak begini. Nggak kalah besar. Nah, Iya. tapi kalau soal Greenwood kan dia udah dapat kesempatan kedua, bahkan dapat warm welcome di Getafe, dan kemarin kita tahu ketika dia latihan aja videonya langsung viral. jelas. Iya, Padahal iya. ini pemain yang menurut gua belum achieve something selain malah lebih besar kasusnya dibanding prestasinya dia. Tapi somehow mungkin karena dia main MU dan juga mungkin wonderkid, kelihatan banget kemarin menjadi viral dan warm welcome. Menurut lo ini akan menjadi ini lagi nggak, polemik lagi nggak buat MU ketika lo memberikan orang yang mungkin dianggap oleh sejumlah SJW Inggris sebagai kriminal walaupun belum terbukti hukum, second chance dan masih under kontrak MU gitu. Menurut lo ini akan menjadi polemik Jelas, buat ini MU untuk 2 tahun ke depan nggak selama kontrak Greenwood? Soal Greenwood dulu ya, ini jelas second chance buat buat Greenwood Ya. karena ya dia pemain luar biasa Ji, walaupun dia belum punya achievement apapun tapi potensinya luar biasa, dan klub mungkin soal Getafe Mas Haryo bisa menjelaskan lebih jauh, tapi klub sekelas Getafe dapat bintang seperti Iya, Greenwood, Greenwood. ya jelas lah soal apa yang terjadi di Inggris mungkin bisa sedikit dikesampingkan gitu, walaupun kasus ini dan laporan atau report soal Getafe merekrut Greenwood ini, apalagi dengan kasus Rubiales ini ada Ji di Ada belakang juga, itu, ya. itu rame banget. Dan Tapi minimal dari Getafe-nya warm welcome aja.
ini double standar dari Liga. dari orang Spanyol, Dari Liga dari ya, Spanyol. dari La Liga, cuman juga penontonnya. I mean, lu Greenwood yang menghajar ceweknya sampai berdarah-darah sama cium di bibir. Iya sih, iya standarnya jadi agak gimana jadi gitu. kayak lebih menganggap ya, tapi yang satu mungkin dianggap melecehkan, yang satu kekerasan gitu ya. Melecehkan juga masih tanda tanya karena beredar video bahwa pada saat cewek-cewek itu masuk ke bis semua ketawa dengan foto itu, ngerti nggak? Tapi itu menurut mereka itu hak mereka juga, dibikin sangat berat sekali. Sementara yang menghajar ceweknya itu ya diterima tanpa ada protes. Ya laporannya Tapi nggak tahu sih, ada. kalau Jadi nanti untuk- by the time dia main, kita belum tahu juga nih. Iya. Kan ini masih baru di latihan ya. Tapi kalau main nanti mulai ada teriakan, mulai ada pasti konferensi persnya seperti apa. Harusnya sekarang di airport aja dia harus dijemput dengan demo. Iya. Iya kan? Harusnya. Kasusnya kan jauh lebih berat daripada Rubiales. Iya. Tapi ya Ya tapi itulah mungkin kesempatan kedua Greenwood, apakah akan berbuah manis atau justru nanti di tengah jalan udah banyak batu sandungan dan juga ditambah dengan performa Greenwood yang ternyata tidak bisa menghapus rekam jejak buruknya di luar lapangan. Kita akan kembali dengan topik yang tidak kalah menariknya setelah yang satu ini. Lanjut, kalau dari MU nggak makan sama aja karena sekarang dunia sepak bola masih kalau nggak Ronaldo sama juga kayak Messi nggak makan. Tapi memang Messi walaupun udah main di Liga Minor ya, Minor League Soccer, bukan Major League Soccer tapi selalu namanya masih jadi pusat perhatian. Bahkan kemarin lawan LAFC segudang list nama artis-artis Hollywood yang ada di sana untuk menyaksikan Messi. Gua rasa dia nggak akan nonton Chiellini, bukan Carlos Vela, tapi seorang Lionel Messi. Dan ini ya itu kan kasihan gua sama artis-artis itu. Lihat Messi di apa namanya? Kayaknya pertama kali lihat pemain sehebat itu. Padahal Messi di usia 36 kalau nggak salah. Lu selama Messi umur 18 tahun, 17 tahun di Barca, lu kemana aja? Padahal kita pernah kedatangan Michael Essien, Mario Kempes, nggak segitu ramai di sini ya. Iya. Tapi kalau Messi heboh Messi kali. heboh, karena dia Beda, GOAT ya. iya. Ya gimana, lo melihat di ini apakah hanya sesaat doang nih Mas, kayak FOMO buat para artis juga nggak mau kalah, gue mau ngeliat Messi, mungkin juga foto Messi atau mungkin anak-anaknya sempet ini foto berbagi memorabilia sama Messi, atau ini akan menjadi selama Messi berkarir di MLS? Pasti. Kan on a cultural side ya, mereka tuh artis-artis ini, bahkan orang tuanya itu pengen banget nonton Messi. Pokoknya kemanapun tiket akhirnya mereka coba beli, mereka coba bid untuk bisa dapetin Messi, bisa mereka nonton langsung. Ya pasti pakai orang dalam, gue ada artis-artis gini nih. Jatuhnya undangan. betul. Jatuhnya undangan. Sama kayak Coldplay, nggak usah ngomong lah. Karena Tadi online music. Dengar begitu, institusi, orang dalam, dan lain-lain lah pokoknya. kan pasti mereka punya kan hospitality box kan Iya, punya iya, sendiri, sama yang dijual punya sendiri. Tapi kan selalu yang Messi main itu kan penuh lah, stadionnya. pastilah. Itu dari publik Amerika sendiri. Karena mereka memang mengaku bahwa ini one of the greatest pemain yang pernah datang, bahkan euforianya jauh melebihi ketika Pele datang. Pele datang kan pas tahun 75 juga lagi bagus-bagusnya juga kan. Ya, tapi nggak ada exposure. Iya, exposure-nya nggak ada. Iya. Tapi di saat itu Pele mereka masih juga hitam putih TV-nya. mereka harus membuild stadion yang lebih, Cosmos harus build stadion yang lebih gede untuk bisa mengakomodir penonton mereka untuk nonton Pele. Dan ini yang terjadi juga di Inter Miami. Mereka juga comeback. build stadion juga untuk bisa mengakomodir penonton yang akan menonton Messi. Tapi kan yang disukai publik Amerika, terlepas dari GOAT-nya Messi itu, mereka kan suka story-story yang seperti itu kan. Maksudnya yang ketika debut dia bisa cetak gol di menit terakhir yang akhirnya bisa memberikan kemenangan buat timnya. Itu kan kayak Chuck Norris story-story yang kayak gitu tuh kan Amerika suka banget. Apa Juaranya. lemparan terakhir 3 point Iya, kayak gitu-gitu, buzzer juaranya beater itu kan mereka selalu Buzzer beater. mengagung-agungkan hal-hal yang kayak gitu. Drama itu ditemukan di Amerika. Iya, pas mereka datang Messi langsung memberikan itu pula gitu kan buat publik Amerika. Jadi udah kecintaannya double, dari sisi main dia juga bagus, dan timnya kedatangan Messi mainnya jauh perform, semua pemainnya jadi lebih bagus gitu loh Ya, dibandingkan ketika mereka orang datang. harus tahu bahwa banyak artis itu tinggal di LA, bukan di Itu LA baru tapi ngomong, di yes. Beverly Hills. Oke, iya. Oke. Jadi mereka itu I guarantee gue berani taruhan diundang semua. Oh gitu? Ya, Bukan for memang sure. mereka inisiatif Bohong besar. datang beli tiket. Kebetulan Itu ada listnya lagian. Kebetulan yang punya LAFC ini kan juga banyak artis. Iya, Salah satunya si apa tuh?
Yang pelawak itu siapa? Yang Jim Carrey. Ini Popon Kerok. pelawak. Kevin Hart. Bukan satu lagi. Salah selebriti lah ya. Talladega Nights itu siapa tuh? Oh, iya, skip dulu deh. Yang itu deh. Ya, pokoknya Ya, intinya yang adalah punya. artis-artis itu diundang. Ya. Ini tipikal Amerika. Mereka itu juara dunia dari sisi marketing. Itulah kenapa gue selalu tertarik untuk ke Amerika. Gue pengen lihat American Dream. sehebat apa Amerika dari sisi marketing. Dan setelah 5 tahun Karena beruntun, bagus kan marketingnya. setelah 5 tahun beruntun ke Amerika, gue angkat topi. Luar Karena biasa. ternyata realitanya nggak sebagus yang ditayangkan di TV dan lain-lain Iya. kan sebenarnya. Jadi sesuatu yang sampah dibungkus sama Iya. drama, sama Banyak sih. apa-apa, jadi luar biasa. Iya. Jadi Koci ke LA undangan nih jatuhnya. Kan kok lu selebriti juga? Gue bukan salah. Kan undangan Jadi juga dia. Gue harus bayar sendiri semua. Jadi Nggak bayar sendiri, sponsor yang bayarin Oh ya. ya sponsor. Ya, Panji. Jadi intinya adalah gue nggak heran apa yang dilakukan. Kenapa harus di LA? Kenapa nggak di Houston? Kenapa nggak di Arkansas atau apa? Jadi pas lagi away ke LA ya? Iya, pas lagi. Ya karena itu di Beverly Hills isinya Deket lah. semua Tapi artis semua. diundang oleh membuat heboh. Iya. Ditambah Messi menang, Ya. ya kan? Ditambah Chiellini bilang ini Inter Miami pasti masuk playoff nih, ya kan? Ya. Jadi ini untuk gue sih ya terlalu textbook. Ini Amerika banget. Keluarlah semua di depan ya luar biasa. Kasian kan, baru menikmati Messi di umur 36 kan. Sementara kita udah menikmati berapa 36 tahun ingin Iya. menikmati Messi. Exactly. Dari New Old Boys sudah ya, dinikmati. minus 12 lah. Barcelona lah ya minimal. Minus 12 tahun pada saat dia ke Barca. Tapi ya, that's American. Dan Dan that's memang fine. di Amerika ini kayak benar-benar tadi yang bilang kayak Hollywood Story, kayak negeri dongeng, dan ini juga dicopot oleh Neymar kan ketika di MLS sekarang kelihatan dia sangat happy dan kayak enjoy banget, nggak ada beban. Beda sama waktu di PSG kayak buat jadi neraka buat dia dan juga Neymar. Tapi sebenarnya kalau ngomongin di PSG secara individual gagal nggak sih Messi sama Neymar menurut lo di PSG? Kalau Secara gagal individual sih gua ya? enggak ya. Kalau individual menurut gua enggak, karena dapat duit banyak. Dan dapat gelar Liga juga. Dan individual Iya. statistiknya masih oke Iya, lah. iya, ya. iya. walaupun Kan banyak. yang lucu adalah tadi pagi gue lihat berita dari Leonardo, mantan dari direkturnya direktur si PSG, bahwa bilang bahwa ketiga orang itu, Mbappe, Messi dan juga Neymar, itu nggak disukai sama publik PSG Ya. karena tidak membawa Liga Champion ke Paris. Iya, iya. Ya berarti kan jelas emang Leonardo ini nggak layak jadi dirtek sampai bisa ngomong kayak begitu dulu tadi. Dan buat gua bukan salah Neymar, Mbappe juga Messi doang dong sampai PSG nggak bisa jadi juara Liga Champion, karena ini sepak bola. Segimana lo membuild tim ini bagus juga kalau emang lawannya. Leonardo lupa bahwa sepak bola itu 11 lawan Lawan 11. 11 gitu. Bukan 3 lawan 11. Iya, Walaupun di Amerika 3 orang bisa ya. Ya. Alba, Iya. Busquets, Iya, Messi itu bisa. Amerika. Nah, tapi ada banyak tambahan Eropa juga Iya, mas, si iya. kampanye, si Kritsov, kalau nggak mah kelar Tapi kan juga 3 itu kuncinya Iya, kan. iya. Dan balik lagi soal tadi Messi di PSG, kan awal kasusnya mencuat kan pertama gara-gara tahun lalu gagal juara Liga Champion, kalah di 16 besar, ditambah kasus soal polemik ini libur atau enggak, terus dia ke Saudi, Ya, balik lagi terus di skorsing 2 minggu. Dan saat skorsing 2 minggu itu Messi ada kontak dengan Al Hilal, terus pulang lagi fans dari PSG bilang bahwa pecat dia. Gila, ada klub berani bilang pecat Messi. Ya. Di saat di Barcelona aja diusahain biar jangan kemana-mana pemain gitu. Di PSG pecat orang itu dengan kata yang cukup kasar. PSG itu agak Dengan kata yang cukup kasar. Gak bisa agak nggak? megaloman. Iya, dan lu kedatangan seorang Messi PSG gitu. Iya, Megalomaniac. merasa dirinya itu paling hebat. Iya. It's nothing, man. PSG is a big joke. Dan jangan lupa gara-gara Argentina ngalahin Prancis Argentina tuh. nggak ada. ngalahin Prancis itu Itu juga jadi, ya, itu salah satu momen. efeknya ngaruh banget. salah satu momen. Ada Itu kan efeknya, yang betul. kaos-kaos Messi dijadiin keset itu kan Jadi di beberapa sentimen jatuhnya. Iya, jatuhnya kan kayak gitu. Dan lu kalau lu tahu Messi, ya lu gimana buat dia seneng kan. Dan kalau Messi mainnya seneng, satu tim ikut bagus kok. Dan Iya, kebukti di betul. semua tim yang dia bela kan, di Barcelona kayak gitu. Ini baru contoh sebentar di MLS kayak gitu. Lu harus tahu budaya Perancis, man. Iya. Lu kalau tahu budaya Perancis, Yang suka diundang sama Paris nih. that's why gue paling males itu ke Perancis. Nah, tapi lu tahun ini mau ke Paris. Iya, makanya. Gue udah 25 tahun nggak ke Perancis. Aduh, udah setengah Ya, umur gua. bukan gue nggak bisa, atau gue males sebenarnya ke Perancis ini. Lagi Paris. Ya karena ya orangnya arogansinya itu culture. luar biasa. Bahkan sekarang sampai Gue masih era ingat, gue waktu datang ke Indonesia tahun 99 kan gue main di Liga
expat kan sama timnas Belanda. Ada tim Prancis. Gue selalu ribut sama Prancis itu. Karena? Ya songongnya. Emang sama siapa kok selalu nggak ribut? Enggak. Sama Prancis doang. Tapi kan maksudnya dengan era, even sekarang era dengan lebih melek Nggak, ini- teknologi, anak-anak muda masih Bentar, gitu juga. ini intermezzo Zaman dikit dulu ya. itu kan. Ini dikit. Ini intermezzo Angkatan lu itu dikit. Gen X lah. Jadi Liga Expert ini kan bule-bule semua. Iya, iya. Ada Oh, zaman Aji main juga ya? Aji Manjo. Iya, iya, Ada iya. dua pemain Indonesia lah, tapi gue dianggap Belanda. Duh. Dan gue, ya oke, gue akui gue sering ribut. Iya makanya. Cuman, lo tau yang bela gue siapa? Ya. Siapa? Suaminya Christine Hakim, Siapa? Ini, Jerun. oh pikir Toko Umar. Jerun itu, lo tau Jerun ini segede apa? Segini. Iya. Oh anjir gede banget. Badai gede, jadi tiap kali, dan gue cocok sama dia lah. Jadi tiap kali gue ribut, dia yang datang kabur. Bouncer. Iya, Bouncer. enak Iya, ada bener. bantalannya Ada dia. dagangannya. Padahal gue nggak pernah ngandelin. Gue kalau ketemu I don't care. Ya kan? Nah, dia yang kucuk-kucuk, budenya kabur. Care sama lu ya. Iya. Ya, tapi itu ya mungkin kalau bagaimana PSG menjadi neraka buat Messi dan tapi di satu sisi mungkin Messi ini justru menjadi neraka buat sebagian para haters ya, termasuk mungkin Van Hal yang masih belum bisa move on. Katanya settingan Piala Dunia ini singkat aja. Kalau melihat bagaimana ini Gue mau minjem istilahnya Koci sih. Apa itu? This guy is a big joke. I agree. Serius. I agree. Dia legend di Bayern, Bangga. dia legend di AZ Alkmaar, dia di agree. Barcelona, Ajax terutama. Terus timnas di MU khususnya. Bayern enggak lah gagal Liga Puncaknya Champions di sama Inter. MU bisa bawa MU juara Piala FA tahun Apaan 2016. puncaknya? Itu udah puncak kejatuhan Artinya karirnya ini itu. orang kan luar biasa. Sampai dia jatuhin diri ke lantai Nah, kan. intinya CV-nya luar biasa. Luar biasa dan apa yang diomongin dia itu ya penting gitu loh, nggak bisa itu dia ngomong. Udah frustrasi. Frustrasi dan dia nggak bisa ngomong bahwa Piala Dunia ini disetting untuk membawa Messi juara dunia. Dan- Kalau kita ngomong kayak begitu masih Itu wajar. pun Ini masih Van Hal. dihajar. Itu pun masih dihajar. Dan Van Gaal di media Belanda dihajar. Iya, Nah, lu kan orang lebih paham si Van Coach. Dijk Van aja. Hal gimana di sana? Termasuk Van Dijk pun, Iya, tapi Van Dijk. Van Dijk lebih diplomatis Iya, iya. kan. Gua Ya, nggak setuju. semua orang Iya. punya beda pendapat, itu bebas. Gua nggak Tapi setuju. gue nggak dukung pendapat itu. Iya loh, ini- Dan itu benar-benar di media Belanda itu dihabisin itu. Serius? Iya, dia itu frustrasi. Frustrasi tahu kenapa? Timnas. Bukan. Pada saat Argentina lawan Belanda nggak dapet kartu Iya, merah. timnas itu. Yang dia shooting ke Iya. bench. Yang harusnya untuk gue juga merah. Iya, 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 Nah, di iya. situ dia frustrasi. Tapi untuk level dia harusnya nggak seperti Harusnya itu. enggak. Ya. Dan, Tapi dan that's lanjutan Van dari Gaal. 2014 juga kan. 2014 kan dia kalah juga sama Argentina kan di iya, semifinal iya, kan. iya, Mungkin iya, ada iya. dendam-dendam Jadi juga. agak- Timnas. Gue bilang frustrasi aja. Tapi kan indikasi-indikasi tuduhan-tuduhan itu dari sejak Piala Dunia ada kan sebenarnya. Oh anjing setuju. Bukan. Oh bukan. Maksud gua Bukan ketika- harusnya Ronaldo yang menang. Enggak, maksud gua kan ada yang Portugal. bilang katanya emang udah disetting untuk Argentina atau Ronaldo yang menang kan. Berarti sebenarnya tuduhan penyetingan itu udah ada dari zaman Piala Dunia udah bukan zaman Gimana sih Van lu Hal. bisa Kalau- menyeting Iya, sesuatu? betul. Gua Gua nggak masuk juga nggak akal. percaya. Berarti, gitu. berarti kalian nggak pernah ada yang percaya ya kalau sepak bola diatur bandar ya? Kalau Enggak. kalau Enggak. sekelas- kalau sekelas Piala Dunia gimana lo ngaturnya? Enggak, lu harus lihat kelasnya betul. Iya, iya. Oke, lihat Kan, kelasnya kan berarti. gue bilang, gue itu pernah melakukan riset, itulah kenapa gue berhenti taruhan judi, yaitu 10-12 tahun yang lalu. Karena Tapi di kasino masih ya, kalau ke Singapura, kalau ke kasino iya, masih ya. Kasino masih. Perlu dibahas lah ya. Karena itu legal. Itu Singapura. legal. Legal Singapura. Cuman Itu apa beda namanya, for fun. karena menurut Interpol setahun itu ada sekitar 400-an pertandingan yang berbau match fixing. Oke. Dan itu di level Kasta kedua, Eropa kasta Timur, ketiga ya? Eropa Utara yang levelnya divisi 2, 3, 4. betul. Karena seri B, seri C Ya. juga masih sempat ada kan katanya. Betul. Di divisi 2, 3, 4 wajar lah. Iya, Lu jarak 3 meter nggak bisa passing, oke. Tapi mungkin itu di set, kita nggak tahu. Tapi kalau level Piala Dunia, jangan Piala Dunia, UCL aja gue yakin nggak. Iya. Enggak. Kecuali pre-kualifikasi yang tim Oh, iya, anta iya, berantah anta berantah. dari negara anta berantah yang main. Qualifier ya. Ya, itu Iya. mungkin masih bisa. Tapi kalau level ya enggak lah. Untuk menjawab Doesn't ini make mungkin sense. teman-teman di rumah bisa baca bukunya Declan Hill judulnya The Fix. Bahwa semua ajang olahraga ada, Ji. Ya, Ada ya? betul, Seperti itu betul. ada. Event ya kita lihatlah World Cup tahun 94 ya seperti apa gitu kan. Cuman kita nggak perlu terlalu dalam. Apa sih yang Escobar? Escobar. Oh. Ya kan Tapi kalau itu kan mereka Beda. masang buat Buat itunya negaranya kan. sendiri. Ada dong. Bukan Dulu pertandingannya yang Lu lihat disetting ya. Korea bisa lolos Ya, gitu. accusing itu kan ada coach. Sorry, Bukan allege, accusing, allege, ini allege. bukti. Ya, ada. Wasitnya ngaku. Ya ada kan berarti kan. Korea ya paling Hal berat itu ya. selalu ada gitu dalam semua olahraga, nggak cuma bola gitu. Berarti Cuman Piala Dunia mah bisa dong sebenarnya. cuman ngapain kita terlalu Enggak, fokus ke sana sih?
exceptional. Kalau iya, match iya. match per match lah gitu. Tapi Oh, iya, kalau iya. lo mau Bukan ngedorong yang dijagokan dari lo mau awal sampai ngedorong akhir ya. satu negara untuk bisa jadi juara gimana? Ya, Minimal dia harus punya kualitas susah. juga untuk bisa Iya, lo bertahan main 7 kan. kali Iya, loh gitu. betul. Iya kan? Susah. Tapi Korea emang punya kualitas dong Korea. Apa? Waktu ngalahin Italia punya kualitas. Ya dari wasit. Oh, iya. Di bawah wasit. Berarti nggak harus punya kualitas. Wasitnya cocok, aman. Wasitnya ngaku kok. Iya. Ini kebetulan satu wasit yang ngaku. Yang lain kita nggak tahu. Iya. Tapi Bisa aja disuap juga, cuman nggak ngaku. Tapi yang jelas kalau fans sepak bola yang menonton langsung Piala Dunia kemarin memang kualitas Messi dan juga Argentina mungkin paling lengkap dibandingin Argentina sebelumnya, di mana ini semua tim Paling mendukung so- Messi paling ya solid untuk as a team menyokong lah. dan solid kelihatannya dibandingkan ketika dulu berbanyak bintang yang justru kelihatannya nggak terlalu banyak chemistry-nya buat meraih Piala Dunia. Dan kalau buat kalian percaya atau tidak, di setiap olahraga ada yang mengatur, itu terserah kalian. Tapi yang jelas kita junjung tinggi sportivitas. Yang jelas Messi yang juara dunia, bukan Penaldo. Nah, itu dia. Bukan juga Van Hal. Bukan juga Van Bukan Van Hal. Hal. Nah, kita akan lanjut dengan diskusi yang gak kalah serunya selain satu ini. Dan Arab masih terus menggoyang pemain-pemain dunia yang bermain di Eropa. Yang terakhir, ada godaan sebesar 200-an juta euro dilayangkan kepada Mohamed Salah untuk menggoda dia kabur dari Liverpool. Dan so far membuat Jurgen Klopp mencak-mencak. Dan gue sebenarnya sedikit surprise bagaimana Liverpool kok tidak tergoda ya ternyata untuk tidak mengamini dan menerima tawaran 250 juta atau sekitar 4,1 triliun rupiah dari Al Ittihad. Bahkan sudah nyiapin jet pribadi dan lain-lain untuk bisa membuat Salah yang katanya bisa lebih nyaman bermain di negara yang menganut agama Islam, di mana Salah pun juga umat Muslim. Dan juga kita lihat bagaimana Mane sekarang katanya begitu nyaman karena bisa dengan Salah lebih itu nyaman ya. Muslim yang modern. Natalnya dia ngerayain. Natalnya dia ngerayain sampai dihujat sama orang-orang. Betul. Orang nggak Dan habis itu pikir. tiap tahun dia ngerayain Natal loh. Menurut kalian ini Pakai Open-minded. baju Natal. Iya. Pakai baju Natal. apa yang menurut kalian akhirnya nggak bergeming gitu untuk akhirnya nggak mengiyakan tawaran Belum begini kan? 250 juta Belum kan? Belum menolak juga kan? Salah nggak menulis di statement bahwa gua nggak akan ke Tanggal Etihad. 9 ya? 9 7. terakhir. Tanggal 7. 7. Tanggal 7. Ini nggak ada batasannya. Ada. Awalnya tanggal 20. 3 minggu. Ya. 3 minggu. Awalnya oke. tanggal 20, dipercepat jadi tanggal 7 atau 9 gitu. Dan Salah pun belum bergeming, tadi yang Panji bilang juga, belum menampik, Iya. belum menyetujui juga, dia nulis di sosmed juga enggak. Baru klub doang yang udah ini ya Iya. mencak-mencak ya. Karena emang bursa transfer lebih panjang nih, Iya, jadi iya. mereka masih bisa, ayo lo, Iya, sini iya, lo, iya. sini lo gitu. Fair Dan lah. ya, cuma memang beda konfederasi coaching, bisa apa Enggak. gitu. Fakta FIFA itu yang fakta. Iya, Harusnya balik lagi. disamakan. Kalau ke situ selesai sudah. Iya. Cuman ya dengan tawaran seperti itu, dengan umur 31 tahun, kontrak masih 2 tahun, gua mengerti kalaupun sampai akhirnya Salah stay. Dan mungkin tahun depan dia ke Saudinya, karena tahun depan pun harganya mungkin masih bisa segitu, ataupun kalau turun-turun juga dikit-dikit aja, karena kontrak juga masih setahun lagi, belum bisa pakai Bosman rules. Artinya tahun ini mungkin bisa menjadi tahun terakhir bagi Salah di Liverpool, lalu tahun depan dia ke Saudi, kalaupun tawaran masih ada gitu. Dan baik Salah maupun Saudi dan juga Liverpool sama-sama untung. Tahun depan Salah dapat duit, Liverpool dapat duit juga, dan Saudi dapat pemain sekaliber Salah yang cuma beda setahun dari sekarang gitu. Buat gua nggak ada urgensi buat Salah pindah sekarang sih daripada tahun depan. Mungkin kalau tawarannya datang di Juni atau Juli gitu, Juli, gua rasa iya. Karena kan Liverpool bisa jadi penggantinya kan, Iya. dapat duit banyak, lo Coba bisa sekarang. ganti pengganti gitu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak mungkin. Enggak, itu Saudi tahu itu. Ditaruh di akhir-akhir gitu kan, lu nggak mungkin ada pengganti gitu. Sementara Tapi Neymar juga cukup cepet katanya langsung pindah. Ya karena PSG udah nyiapin Iya, pengganti Oh iya kan. kan ya, udah banyak. Dembele, Ronaldo Emang Koeman, dia Mbappe. udah emang dijual udah sih ya. di-set. Iya, emang di-set. Bahkan Mbappe cabut pun sebenarnya udah di-set juga sama Enrique kan, siapa aja yang bakal datang gitu. Nah, kalau untuk kasus Salah ya gua rasa agak nggak mungkin juga kalau dia memang cabut sekarang gitu, melihat yang tadi kemungkinan dia untuk itunya nggak ada gitu. Cuman kalau yang tadi seperti Ali bilang, misalnya tahun depan ada tawaran seperti itu lagi, ya why not? Gue lihat kalau ngelihat sekarang kan Liverpool punya 5 ya penyerang yang kualitasnya mirip-mirip gitu. Ya. Kalau Salah nggak ada ya lo masih tapi kan dalam perjalanannya kan selalu ada cedera mulu kan. Iya. Luis Diaz mengalami cedera, Jota mengalami cedera cedera. Jadi lo memang harus punya
4 sampai 5 pemain dengan kualitas sama. Jadi gue nggak mungkin kalau dia akhirnya disuruh cabut sama si. Tapi yang gue surprise tadi coach di awal, FSG kan business minded banget lah. Kok dia nggak tergoyang 250 juta gitu untuk dapetin, oh Salah mah bisa kita ganti dengan yang lain dengan 250 juta. Gue bilang ini bukan karena FSG. Karena feeling gue Salah nggak mau. Salahnya nggak mau. Salahnya nggak mau dan gue lebih setuju tahun depan. Oh, tapi kan begitu kalau klubnya insist untuk ngejual sebenarnya bisa menjadi perang juga Ya kan. lu lihat aja Neymar. Mbappe, sorry. Oh, Klubnya iya. insist menjual, Mbappe, no, I'm not going anywhere. Dan ini ada hubungan lagi dengan Salah dan Klopp. Klopp bicara, gue nggak mau lu pergi. Kalau lu mau pergi mungkin tahun depan, lebih realistis. Jadi tolong stay di sini. Mereka punya hubungan baik kan. Dan Liverpool juga lagi bagus-bagusnya, bukan lagi jelek, ya kan. Jadi mungkin dia bisa meraih trofi lagi tahun ini. Gue nggak tahu apa bentuknya, Audi Cup atau apa, gue nggak tahu. Udah lewat dong. Cuman at least bisa meraih trofi. Peluangnya masih ada lah Liverpool, entah itu juara apapun lah. UEL. Oh, Liga enggak, Coach? Wah, bisa aja. Iya, makanya. Liga itu masih terbuka, Ya. gue bilang. Termasuk Liverpool. Jadi feeling gue sih ada pembicaraan itu, makanya kalau Salah minta Klopp, gue pengen cabut sekarang. FSG gue pengen cabut, dijual itu barang. Iya. Tapi kalau misalkan let's say klubnya belum Desember setuju bisa gimana? aja kalau Desember. Iya. Kalau Desember terus Desember, ya. Liverpool dapat pengganti bisa jadi. Tapi kalau ngomongin bagaimana kalian gaji berapa ditawarin sama si Etihad itu? 750. Kayaknya gede lah pokoknya. 750. Segede. Ya nggak gede dong, sekarang dia 400-an. Sekarang 250 deh. Lebih lah. Pokoknya 3 kali lipat ya dari sekarang. Tapi 7,5 nggak Dibilang aja sama 7,5. kayak Hendo berarti. Enggak, setahu gue dia 400-an loh. Paketnya itu dia mau Lu coba dipersiapkan berat, dua. coba cek Salah Kalau gaji nggak berapa. Aldi Ronaldo. 7,5 nggak begitu besar ya. Nggak begitu besar. Minimal 10 kali lipat. Iya, pokoknya dia dibilangnya 3 kali lipat dari yang Intinya dia dapat besar di lah Liverpool. Ya kalau 3 kali lipat juga nggak besar. 18 juta per tahun. Ya, pokoknya besar lah dan Lu suruh pilih Salah atau Dodo, ya mending Salah kemana-mana. Beda coach, marketingnya mah gedean Buat Saudi. Ronaldo lah. Ronaldo lah, Coach. Marketing mah Ronaldo, Coach. Ronaldo lah kalau soal Saudi. 400.000 ya per pekan dia di Liverpool. 400.000. Enggak terlalu gede ya, bahkan Enggak. nggak sampai 2 kali lipat. Pantesan. 407 salahnya ya, nggak mau. pantesan ditolak sama Akhirnya Salah. ketemu benang merahnya, cuma 2 kali lipat. Iya, Tunggu sampai 5 nggak kali sampai lipat. 2 kali lipat. Enggak dibilangnya 3 kali kok. Kalau kata gua bukan Three times. bukan soal gaji yang ditawarkan sih. Kalau soal gaji Saudi mah tinggal merem, tinggal nulis cek kosong juga mungkin Iya, bisa iya, ke Belum Salah. tentu Terus sih. Ziyech buktinya Ziyech nggak deal. batal. Ya Ziyech, nah, itu sih banyak story-nya Coach. Kalau Ziyech bisa kita bahas di Iya, sini. dalam Cuma arti nggak kalau- asal kalau- cek kalau nulis cek 45 kosong. Dan juta ini- pounds per pekan ya. Nih sekarang kan yang minat Etihad, ya siapa tuh nanti kata seperti Mas Arif bilang di Desember. iya bener Ini lah, gede dong kalau 2,45 juta. Iya gede emang. Ini mah gede berarti coach kalau ini 400, enggak dong, 400 kali itu 1,6. Per pekan. 6 kali lah. Iya. Kali 4 enggak, berarti. Ini per pekan. per pekan 2,4 per pekan coach. per pekan. Berarti 6 kali lipat dari gaji Masa juara. sih? 6 kali Coach. Iya kalau soal gaji di Saudi gini lah, ini gue pengen Oh, menampik gila soal mah kalau per pekan segitu. Hendo ya, yang Hendo bilang Ji. Gila salah, nggak mau nerima sekarang. Iya, kalau apa yang Geria bilang bener, gila Salah Iya, menghulu. makanya ini bukan soal uang, tapi mungkin Iya. komitmen dengan Liverpool, Terakhir. dia masih nyaman dengan Jurgen Klopp. Salah itu masih top loh di Eropa. Yes. Maka dari itu tahun depan lebih make sense. Makanya gue bilang tahun depan dan di Iya. umur dia segitu dia termasuk yang pernah cedera, cuman ya fit hampir sering fit gitu dibandingin Iya, cederanya iya, iya. dan dia masih menjadi salah satu pemain penting Iya, di Liverpool betul. dan kalaupun tahun depan ini ya masih Ya, terbuka musim lalu lebar. kan masih 20-an gol juga. Yes, Iya, gitu, masih dan- tinggi kontribusinya. Buat yang pemain mantan Liverpool yang ke Saudi sekarang bilang Hendo bilang bahwa kita ke Saudi bukan karena uang, itu bullshit. Alah, bullshit lah itu. Dan Salah pun ke Saudi karena uang. Maka dari itu udah dihajar sama semua Iya, orang kan. gitu. Itu Jadi, bohong. buat gua- Dan nggak ada salahnya juga. Tapi kan ini Lu karena ngomong, Hendo I lu do pernah it for menjilat money. kudanya sendiri kan. Dia bilang nggak akan pindah ke apa. Dia ibaratnya menganggap liga-liga minor ke Arab itu bukanlah sesuatu opsi lah. Iya. Dan sekarang jadi kayak dia menerima. Dia beban. bilang, dia- alasan dia, gue tidak diberi penawaran Nah, sama ini orang Liverpool. karena baper ya oke? dia jatuhnya ya. Kalau lu nggak diberi penawaran Liverpool, Crystal Palace mau masih mau lu kok. Fulham masih mau Enggak, lu dia kok. nggak mau berhadapan dengan Liverpool. Oke, lu ke Liga Jerman, lu ke Liga Spanyol, lu ke Serie A. Ketemu Xabi Oke, Alonso, ya. kenapa harus ke Arab? Ya murni duit dan nggak ada salahnya. Cuman jangan hipokrit, ngerti nggak? Ya sama kayak kita lah, gue bilang, lu ditaruh 10 kali lipat siaran di Arab. Gue berangkat lo besok. iya. Nggak usah mikir gue. Dia lebih hipokritnya dibilang karena itu, karena dia datang ke negara yang Anti LGBT. ya, lebih ke Sementara dia situnya. dukung LGBT. Sementara kan dia LGBT. termasuk yang paling kencang dukung LGBT kan. Pakai band Bandnya pakai kapten, itu, iya. lace-nya rainbow lace juga. Emang
Makanya dia bilang di hipokritnya di sisi itu. Ya kalau dari sisi duit ya dia selalu bilang enggak. Cuman kan ya balik lagi nggak mungkin lo bilang enggak. Lu korbankan ideal lu demi duit. That's okay. Walaupun Tapi dia jangan hipokrit. yang dia Jangan bilang munafik yang lah. betul-betul narik gua ke sini sebetulnya Gerrard dengan konsep dia, dengan ini loh gue pengen begini, gue butuh bantuan lo. Dia lebih tertariknya dari sisi Iya, itu. sure. Iya. Dia kalau digaji di bawah Liverpool masih tertarik nggak? Enggak, pasti. Pasti nggak, bohong aja ya. Udah nggak bisa ngerti bahasanya, digaji di Ya bawah nggak, Liverpool. dikira kita goblok gitu loh, nggak ngerti gitu-gitu. Makanya buat gua kalau Ya, alasan yang bukan karena yang duit, memastikan dia dapat playing time ya juga di sini kan. Kalau dia pindah ke klub yang Nah, mungkin Indonesia lain kan belum yakin tentu. playing time Mas. Dia main di Serie A di Bundesliga dapat playing time juga. main di Getafe sama Greenwood mungkin. Karena kan dia pengen main di timnas, kebukti masih kepanggil kan di timnas. Masih pasti. Ah, Dia mau main di Maguire aja kepanggil. Emang itu Mas Southgate emang ngawur ya. Tapi buat yang nanya tadi banyak yang nggak tahu kalau hipokrit apa itu. Hipokrit ada sejenis dari kudanil ya hipokritnya. Tapi kalau ngomongin Hipokritopamus. Arab, kok nggak ada yang tertarik untuk sekelas De Gea sampai dia bikin video lagi training, soal lagi bugar. Ini lagi jualan nih, gue agak sedikit sedih gitu ngeliat legendnya MU bahkan pemain yang dengan gaji 400 juta juga per Mana butuh pekan pisahan yang sampai harus layak. ngejual dirinya sendiri lagi latihan dalam keadaan bugar nggak Bahkan laku juga. Mendy aja ada laku Iya. ya. Ini Bahkan Mendy kenapa laku. menurut kalian De Gea nggak laris manis di pasaran? Selain karena gaji ya, mungkin kalau di Eropa gajinya terlalu besar. Ya nggak tahu. Arab pun nggak minat kerja sama dia. agentnya yang perlu dipertanyakan lah buat gue sih. Kerja nggak agentnya gitu. De Gea sih ya udah sebagai pemain kayak begitu dengan kualitas seperti itu harusnya tinggal ongkang-ongkang kaki nunggu klub yang nawar dia. Masa nggak bisa nyariin klub? MU aja agent Greenwood bisa mencarikan klub. Masa Iya. agent De Gea nggak bisa mencarikan klub? Buat gue sih kerja agentnya sih yang patut gue pertanyakan gitu. Tapi kan di luar agent pun khususnya Arab pun kalau tahu ngeliat ada free transfer nih De Gea merem gitu. Oh, De Gea kiper bagus nih. Iya. Berarti nggak sebagus itu dong di mata Arab juga. Enggak kan? Mas, fans ini ntar datang Mas, ngeruduk dia legend kita gitu. Tapi kan memang biasa aja menurut gua terakhir-terakhir mah udah habis. Tapi secara Nggak. umum masih panjang lah. Iya. Buat main di Liga Arab masa iya sama Mendy dia kalah, gua nggak ngerti. Enggak lah. Di mana menurut lo nilai dia yang nggak menjual buat secara komersil kan Ya masih karena dijual poster boy. bener kata ada Mas Haryo, ada bener juga bahwa akhir-akhir dia di MU ini kan Udah banyak linglungnya ya. walaupun namanya sepak bola ini 11 lawan 11, cuman kiper ini kan paling kelihatan kalau bikin kesalahan gitu. Kayak kemarin aja Onana menghadapi Arsenal nampaknya jelek, padahal kan bagus-bagus aja gitu. Cuman karena namanya momen itu bisa kejadian ya seperti De Gea juga disebut sering blunder di akhir-akhir, sering nggak fokus. Memang itu fakta. Cuman itu yang kecap sama mungkin sama klub-klub di luar Enggak sana yang mau nangkep De Gea. Padahal ini kiper kualitas gitu. Dia pengennya balik ke Spanyol lagi kan. Feeling Iya. gue bukan kualitas, bukan masalah kualitas atau dia bukan itu. Murni feeling gue gaji. Lah tapi kan Arab gaji ya tadi di 2,4 juta. Nggak semua orang mau ke Arab. Berarti dia nggak mau ke Arab. Wah, itu Liganya. mungkin, itu make sense. Berarti Iya, dia sebetulnya maunya ke Eropa, masih kan? punya Dia nggak mau ambil. ke Dia Arab, masih feeling punya gua. harga diri mungkin. Unces dia aja nggak mau ke Arab. Oh iya. Iya. Apalagi De Gea. Emang semua pemain bola matre? Enggak. Tapi Chelsea pilih-pilih juga ya nggak tahu diri ya. Ya. Tapi Ramos juga nggak mau ya. Kalau Ramos Kroos nggak mau juga. Kalau Ramos oke lah, dia masih Iya, Messi Messi balik lagi. banyak yang nggak mau. Iya. Cuman karena mereka nggak semua itu bisa dibeli dengan duit. Ya kecuali Dodo ya, itu beda. Kecuali kita lah ya. Buffon aja lebih milih pensiun ya. Kalau Buffon kan ada Iya. 42 tahun. Iya, sekian. masih bisa lah main di Arab ya selevel itulah divisi 3. Ya kalian melihat mungkin nggak De Gea main lagi musim ini? Karena kalau Gua harap ngomongin sih Liga main lah. Liga Spanyol Gua kan harap nggak sih mungkin iya ya. bayar kalau dia ngandelin gajinya. Loh, kalau dia Kalau di loan masih bisa. kalau dia transfer Dari free dia agent. kan free transfer Iya, sekarang. iya, maksud gua- Jadi setiap saat dia bisa Ya, kalau masuk. dia masa mau main di Eropa, siapa yang mau bayar gaji Nggak dia? ada. Kalau di Nggak ada. Di Spanyol ya semua kipernya kan bentukannya kayak David Raya, modelnya kayak gitu Iya, gitu, iya. bukan modelnya si De Gea. Bahkan ya di Spanyol pun apalagi lo bicara di paling cocok sih Serie Liga A. 1, 2, 3. Tapi Oblak kan gaya mainnya belum begitu mas, masih jadul juga kalau Oblak Iya, gue ya. Simeone, Iya, what do you masih expect? bisa ya kecuali itu ya. Iya, Makanya dan dia kan Oblak dia nggak pengen mungkin. kembali. Cuman kan kualitas sama Oblak dari dia jauh Iya, juga. Iya, betul, iya. ya. Iya, makanya nggak bisa. Serie A deh paling cocok. Nggak ada sama bayar gajinya dong coach. Iya. Ya, Dan dia kayaknya harus sih memang turunin. bakal turun sih gajinya. Jadi dia nggak bisa maksain dia bakal level Ya, segitu dia sih kan gajinya. berusaha untuk tidak. I mean dia 10 tahun nggak kerja pun masih bisa hidup. Iya, hidup tapi di kan luar. buat kalau dia masih ambi bermain di Eropa kan. Ambi apa? Dia di timnas juga nggak dipakai. Iya. Jadi dia mau pelan-pelan santai lihat-lihat dulu siapa tahu ada yang cedera patah kaki Waduh, di mana. doain orang Loh, yang cedera semua ya. kan bukan doain tapi kan bisa terjadi. Makanya dia Mungkin wait and cocok see nanti dulu. gantiin ini. Siapa? Siapa sih kalender yang Oh, kalender Oh, kalender Amerika. Inter Amerika. Miami, Ya, Inter nggak sama juga Miami. bayar gajinya dia kan udah kayak
salary cap-nya udah tembus batas si Inter Miami. Ya, bukan Inter Miami tapi yang lain. Satu dari model gitu bisa. satu dari De Gea-nya, apakah dia emang pengen main di liga-liga tertentu? Kedua dari agentnya, apakah dia bisa nge-reach klub-klub tersebut? Kalau kualitas gue yakin masih. Gue rasa bukan agentnya, gue rasa lebih selevel De Gea pasti agentnya hebat lah. Tapi feeling gue sih murni karena gaji dan bisa juga dia mau ngeliat dulu sikonya seperti apa. Mungkin sampai winter break kalau nggak ada yang patah kaki dari kiper-kiper itu baru dia pilih baru dia nurunin gajinya. Ya ujung-ujungnya ngalah juga ya karena udah ngalah. Iya, Nggak laku juga akhirnya iya. menurunkan keinginannya dan juga ambinya untuk dibayar lebih murah ya atau mungkin dia akhirnya menurunkan ambinya untuk bermain di liga tertinggi dan main di liga sekarang klub besar contoh Neuer fit, oke, terus kakinya patah lagi. Kan dia butuh kiper yang hebat atau klub besar atau MU bukan MU mungkin Chelsea mungkin. Chelsea atau kalau ada ya kiper inti yang mengalami cedera lama, De Gea pasti dipertimbangkan. Atau jadi kiper kedua, kan sering juga tuh kayak si Mana ada kiper 200-400 ribu Iya, maksudnya tapi untuk kiper kedua lo harus nurunin gaji. Nggak mungkin di klub gede tapi lo jadi gua rasa kiper dia nggak kedua. mau juga jadi kiper Nggak kedua. mau juga. Makanya di Kayak pun kayak Reina berapa kali kan jadi kiper kedua mulu. Di Munchen kiper kedua, di Ya Reina mah di mana-mana Iya, kiper karena kedua. Reina gitu. levelnya Ya buat gue sih lebih baik jadi kiper kedua daripada nganggur beda-beda ya. tipis lah Reina sama De Gea Karena kualitasnya. Gue mending nganggur enak Fit, loh. enak. Lu Lu mah tahu enak. gimana Tinggal live doang. Lu nggak tahu rasanya gimana lu punya jutaan di bank account terus lu nganggur. Nikmat. Tapi kan Nikmat lah. Kata orang Setengah tahun doang cukup. ketika lu punya duit segini, pasti lu punya keinginan yang lebih lagi daripada duit Ya, segini. gua enggak. Tapi kalau sebagai atlet beda lah, lo harus Gue tetap punya panas. 100 miliar, gue happy. Gue nggak akan kerja lagi. Tapi kita nggak Gua akan ngomong kekayaan, menikmati. karena kita akan ngebahas topik yang nggak kalah serunya selain satu ini. Pensiun. Thai Street. Masuki jadwal jeda internasional, artinya kita berhenti sejenak untuk mendukung klub-klub di Liga Eropa dan kita mendukung timnas kita akan bersaing di jeda FIFA Matchday ini. Ada timnas senior menghadapi uji coba lawan Turkmenistan dan juga ada timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilangsungkan pada 2024 besok Piala Asianya. Tapi sekarang ada kualifikasinya mulai tanggal 7 ya, tanggal berapa? Tanggal 8. Makanya minggu ini ya. 8 kan Mulai minggu ini. Selatan. Dimulai 9 dengan sama 12. Ya, artinya dimulai dengan lawan Taipei, Cina Taipei. Dan Turkmenistan lagi. Dan juga Turkmenistan Turkmenistan lagi. lagi Itu gua udah ini ya bingung. jadwalnya Iya, ya. 9-12. Dan ini akhirnya tadinya kan sempat ada isu satu tim dihajar untuk semuanya, tapi akhirnya dibagi dua tim nih. Dan menurut lo ini akhirnya secara fokus timnya kebagi nggak kekuatannya? Apa ini justru bagus buat kita untuk akhirnya mencoba dua tim dan sambil menyaring lagi pemain-pemain yang untuk disatukan dalam timnas senior? Kan ke depan? kalau dua ini kan terlalu mepet juga. Satu Iya, tanggal iya. 8, satu tanggal 9. Iya, iya, makanya Kalau akhirnya pakai dibagi dua tim tim, yang kan? sama agak sedikit risky. Iya. Makanya walaupun Ridho nggak dia? Rizky Ridho. Rizky Ridho. Walaupun kan tim ini ada 3 pemain yang U23-nya dibawa juga kan. Iya. Akhirnya Alfa Dewangga juga diambil ke situ. Alvaro Dewangga. Dava juga ditarik ke situ. Ada 3 pemain karena pemain seniornya 4 mengalami cedera juga kan. Sayuri bersaudara tuh mengalami cedera. Satu lagi Shane juga ngalamin Shane cedera. Patinama Iya, kemarin ngalamin ya. Cedera juga. minor tapi emang nggak Cedera diizinin juga. knockout Katanya ya. Rizky Kambuaya juga ngalamin cedera juga. Akhirnya cuma 23 pemain yang bisa dimainin di international break lawan tim seniornya Turkmenistan. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ke kekuatan tim STY, ada kemajuan nggak sih sekarang jeda internasional FIFA kita sejalan sama liganya? Biasanya kan Ya. kita jeda internasional, liganya ada Liga gini hari ada. apa tiba ada liga gitu Ya kan? gue harap ini secara sistem ya gitu. Jadi next match day lagi bisa libur lagi liganya gitu atau mungkin kebetulan doang gitu gue nggak tahu. Cuman ya kalau emang ini secara perbaikan dari sistem ya kemajuan. Ya memang harus kan in order lu supaya lu dapat lawan yang bagus. Ya lu kan pasti harus sama dong. Betul. Kalender lu sama tim-tim yang Iya. kayak gitu. Gue pertanya kenapa dulu? Nah ini, gue baru mau jawab. perubahan Lu sistem jadi host berarti. juga dong Mas kalau gitu. Ya itu pertanyaan yang gue siapkan. Bukan, I can read your mind. Bukan. Ya itu yang mau gue jawab. Kok Dulu 2000 bertahun-tahun gitu nggak bisa? 2010 tuh sempat waktu Uruguay datang ke sini tuh kan. Oh, iya, iya. Sempat juga. Enggak, itu lebih ke commercial value. Iya, tapi itu kan ada komersialnya Iya, itu sih. ya. jeda internasional juga. Pada waktu itu gue udah bilang, wah gila, udah akhirnya bisa nih bareng. Abis itu enggak, berantakan lagi. Nah, itu karena makanya. karena liganya kan kepentingan di sini kan untuk menggelar liga kan banyak. Maksudnya, lu ada pilkada, lu tunda liga. Oke. Lu ada kegiatan politik apa, lu tunda liga. Lu ada
bulan puasa lo tunda liga. Maksudnya kan banyak yang ditunda sehingga lo nggak bisa dapat exact date kapan liga lo mulai dan kapan liga lo berhenti. Kalau ada kerusuhan, kemarin kan Kanjuruhan, mundur lagi. Kapan liganya selesai, kapan liganya nanti mulai lagi liga yang kedua. Yang kayak gitu-gitunya tuh terlalu banyak faktor-faktor itu yang membuat kita nggak punya liga yang ajak kapan gitu. Nggak gini. Pengaruhnya kan jadi Emang pilkada itu cuma di Indonesia, di dunia lain nggak? Kalau sepanjang itu ininya apa namanya durasinya ya dari kampanye dari ini persiapan paling panjang emang di sini sih. Bukan soal panjangnya sih mungkin ya, lebih hiruk pikuknya gitu. Yang lain juga kampanye sih, cuma emang kalau kampanye 24 jam. Enggak bisa ada yang main bola. Karena masa berkumpul emang kayak gitu-gitu. Lu nggak bisa melarang pada saat pilkada nggak ada penonton. Nggak ada penonton. Kayak kemarin kan yang kayak gitu-gitu kan nggak bisa. Maksudnya karena nggak, they don't care. Ya, tapi sekarang pada akhirnya semoga ini akan konsisten ke depannya sehingga menguntungkan timnas kita dan juga klub-klub tuh nggak bingung nih kok gimana liga jalan, ada diambil juga untuk main untuk timnas. Dan sekarang menghadapi Turkmenistan yang senior ya, secara peringkat kan kita agak cukup jauh ya, 20-an peringkat ya bedanya. Dia 137. 137, kita 155 ya. Atau 50 atau 55 ya. Targetnya apa? Kalau target kan target utama ya jelas lah untuk karena kan udah jelas target utama timnas senior itu 2024, terus juga 2006 Piala Dunia gitu, 2004 Paris Olimpiade dan 2026 babak akhir kualifikasi Piala Dunia. Itu target utama timnas senior dan kalau untuk usia U23 ini ya untuk mempersiapkan tim ke senior. Jadi ya kita jelas ke Piala ini apa U23 itu juga Asia. Iya, 2024 sama Asian Games. Kalau yang si kemarin si Tayong bilang target dari Erick Thohir itu 2 tersebut untuk si 2024 sama 2006. Cuman ya kelompok usia tersebut emang mempersiapkan ke senior. Cuman kita udah di hadapan sebuah turnamen yang kemungkinan kita bisa masuk. Emang lawan kita adalah Turkmenistan U23 yang punya pengalaman cukup bagus di 2022 kemarin di Qatar. Dia bisa mengalahkan dia cuma kalah sama 16 besar perempat final menghadapi Australia. Di babak grup luar biasa juga bagus dan pengalaman itu bakal dibawa lagi karena pemainnya nggak akan beda jauh. Di Piala Dunia tahun lalu di Qatar di U22-nya sekarang di menghadapi Indonesia dan juga Cina Taipei di Indonesia. Walaupun Indonesia main di Solo di tuan rumah di 2 game tersebut, cuman ini bakal menjadi lawan yang tricky Turkmenistan ini karena secara kualitas dia bagus walaupun dia peta kekuatan Indonesia buta. Karena nggak tahu kekuatan kita seperti apa. Cuman ya bisa menang lawan Turkmenistan. Bagus. Harus. Bagus tapi bukan Cina cuma Taipei. menangnya tapi cara menangnya sebenarnya gimana? Yes, Cina Taipei it's a must win. Gimana Coach lu melihat ini targetnya? Gue kalau menang kalah gue nggak peduli. Untuk timnas pun harusnya nggak jadi target, tapi jadi target yang jauh lebih penting sejauh mana program dari STY ini bisa diikutin. Progresnya itu jauh lebih penting. Seperti apa? Mumpung sekarang friendly, ya lu boleh bikin kesalahan lah. Oh iya, friendly. Ibarat lu nggak menang, tapi kesalahan di mana sudah terdeteksi tinggal diperbaiki, that's okay, nggak ada masalah. Tapi yang penting, jauh lebih penting itu adalah permainan lu seperti apa. Dan sekarang kan juga udah berapa tahun ya STY sekarang ya? Sekarang udah banyak 5 ini. Suara minor udah semakin banyak kan karena ketika sekarang proses udah banyak yang minta mana end produknya berupa prestasi kan. Gue nggak setuju suara minor atau lolos ke ya lo kan kemarin udah bikin video yang ada suara minor dari Akmal siapa gitu kan. Enggak, parameternya apa gitu loh. Kalau orang prestasi. bilang piala lah. Masyarakat minta piala. Masyarakat yang mana? Berdasarkan apa? Gue nggak pernah piala tujuannya. Gue bisa garansi lu, ini fakta ya, dari semua account yang gue bicara soal timnas, di mana yang nonton 1 juta, 3 juta, 500.000, 80-90% dukung Sintayong. Pasti. Nah, kalau ada orang yang bilang masyarakat buktikanlah. Masyarakat mana yang harus mengharuskan juara AFF itu penting. Ya kalau ngomong dia, ya itu hak mereka. Semua orang bisa ngomong gitu. Tapi untuk gue udah buktikan bahwa gue dukung trofi nggak begitu penting dan didukung oleh netizen yang nonton akun-akun gue yang jumlahnya jutaan. Ya. Ini biasanya
yang memang pencarian produk itu biasanya barisan sakit hati yang pernah di dalam ataupun yang nggak dapat ini ya. Tapi kalau ngomongin soal ini apa barisan sakit hati atau mengatasnamakan rakyat, gue jadi ingat kemarin politik juga ada soal penghiyatan di partai yang mengatasnamakan rakyat. Bener, ini udah kayak politik. Oh iya. Masyarakat butuh masyarakat yang mana butuh ini? Makanya targetnya Erik pun kan bukan piala, tapi Ya, enggak lah. masuk babak akhir dari Betul. kualifikasi Piala Dunia Betul. dan juga masuk Olimpiade Paris 2024 ikut betul. turnamennya. Bahwa saat kita masuk turnamen berarti kan, wih Indonesia. Itu udah progres. Iya, wih Betul. Indonesia di level seperti itu. Kalau soal juara mah, ya. Tapi untuk target kita kan target utamanya katanya di U23 ini kan untuk lolos ke putaran final. Seberapa mungkin lawan Cina Taipei dan juga Turkmenistan ini untuk bisa harusnya sih lolos lah. Iya, Maksudnya dari sisi Karena kita tadi lu U23 bilang oke lah. misalnya peringkat senior gitu, kita di bawah mereka, cuman kan kita ngalahin si Burundi, kita ngalahin si Curaçao, itu kan juga jauh di atas kita gitu kan. Tapi kita bisa ngalahin, dan kalau kita ngelihat dari sisi apa yang ditargetin kan memang setiap tahun itu ada pertandingan yang harus kita menangin. Ya gue rasa ini masuk ke bracket yang harus dimenangin. Karena untuk memperbaiki peringkat. Harus juara grup ya untuk bisa ke putaran Karena final. cuma 3 tim doang. Iya. Oh, Cuma iya tiga. Kita cuma 3. Gue sih nggak ngelihat ranking, karena lu ranking 130 atau 150 kagak ngaruh. Iya. Oke? Tapi untuk keputusan final U23 yang nya gue harus juara lihat, grup kan? kenapa gue juga berani bilang lolos, karena banyak pemain U23 sudah punya jam terbang di sini. Iya, dan Ya, kenapa itu ngaruh. Itu efeknya Sintayong Iya, megang semua betul. umur kan. Iya. Jadi kan enak gitu. Iya. dan Iya. yang tadi dibahas soal ranking FIFA itu kan buat senior. Sementara ini kan U23-nya Turkmenistan gitu. Walaupun mereka punya pengalaman yang bagus tahun lalu di Qatar. Dapat quarter final. Quarter final kalah 1-0 doang sama Australia. Artinya kan emang luar biasa bagus gitu. Untuk Turkmen. Turkmenistan. Itu kan udah lewat. Itu Iya, di atas kertas. Ya kalau di atas kertas peringkat. Sekarang gue tanya, emang sehebat apa U23 Australia? Ya. Australia yang hebat, bentar. Australia yang hebat itu seniornya. Kenapa? Karena banyak pemain senior main di Inggris. Yang U23 lokal semua. Emang kita kalah? Belum tentu. Ya. Dan kalau lu punya ambisi apa, dan gue bilang kita bisa ngalahkan Australia, nggak usah Turkmen, Australia bisa. 23. Yang U23 ya. Iya. Ya, kalau Jepang beda cerita. Kalau Jepang udah 3. Different cake. Different cake. Kalau Australia Jepang. masih bisa lah. Jepang, Korea, Iran, cerita. nggak Iya. pernah gue Bahkan bilang ya. Korea kita pernah mengalahkan yang mudanya dulu kan. 19. Ya. Bang Mican. Kalau di bawah 20 masih U19. masih bisa bersaing. Senior Asia diobok-obok. Iya. Nah, ini kan DPI dari Gary Labler mewajibkan lolos nih. Timnas wajib lolos. Kalau nggak lolos, gimana? Nggak masalah. Jadi pelajaran, jadi pengalaman. Gua lempar ya. Kalau nggak lolos, Kan habis itu kegagalan buat langsung kualifikasi Piala Asianya ya. Iya, Piala Asia. kualifikasi Piala Asia. Yang Ini kan bukan yang 3 pertandingan tuh. Yang Brunei. Brunei kan yang senior. Iya. Yang Brunei 2 senior, terus yang 3 pertandingan abis itu. Lupa gue yang itu jatuh. Piala Asia ya, baru Bukan, nanti bukan. yang di Januari. Yang Oktober kan? itu, Gini, itu yang tahun yang- depan. Yang penting masalah lolos atau enggak itu senior. Ya. Kalau U23 cari jam Pembinaan. terbang. Oh, Kardus. oke. Kardus lu, Ger. Ya itulah kita doakan saja Indonesia dan sekarang pun juga baru dapat naturalisasi baru ya, back lagi. Seberapa banyak kita mau dapetin back naturalisasi? Padahal masuknya slotnya cuma 3 back. Kenapa nggak? Mainnya Kenapa nggak 3-4-3. striker? Apakah striker naturalisasi pun juga nggak ada? Enggak, striker naturalisasi yang ada pilih negaranya. Iya. Oh ada dulu, Indonesia. Johnny Van Bokering ada, tapi gitu. Karena nggak laku di sana. Nah, ini berarti apakah memang akan menambah persaingan justru di backnya? Justru kita kekurangan di lini depan untuk pengen tahu gitu ketika ada kompetisi dari naturalisasi lebih menarik kan. Kemarin baru terakhir siapa yang sayap tuh? Yang cukup oke yang di terakhir? Struik siapa? Iya, Pascal masuk. Struik. Pascal Struik masuk. Nggak usah jauh-jauh. Contoh paling nyata yang sekarang. Reinders-nya AC Milan. Oh itu keren tuh. Itu Indo. Iya. Iya. Dia pilih mana? Itu Belanda Belanda lah. dong, Belanda dong. Mainnya di Kenapa Milan, di mainnya di Milan soalnya. Ya saingannya Cop Exactly. Miners. Saingannya Cop Miners. Ya kalau bisa milih, Iya. baru. Kalau nggak bisa milih, Namanya ambisius itu. kalau nggak bisa milih, ya ambil Indonesia daripada nggak ada. Lu main di Venesia, Iya. Serie B. Do you expect dia bisa main di timnas Belanda? Kan nggak mungkin. Iya. Ya ujungnya ya pilih Indonesia, Dan ya belum wajar tentu main aja. juga kan, karena kan tahun ini dia baru pindah dari Go Ahead Go Eagles Ahead itu Eagles. kan. Jadi belum Gue itu kelihatan. tadi divisi berapa? 2. Dua. Sekali nggak? Klubnya Diego itu. Diego Michel. Iya. Go Ahead Eagles. Iya. Ya, oke, kita lihat nanti bagaimana dengan naturalisasi ini menambah kekuatan kita untuk ke depannya. Dan sekarang gue juga
mau ngebahas dikit nih, ternyata tadi ada bocoran dari tim produksi kita kalau coach lagi-lagi ada tantangan dan udah diposting di story-nya coach ya. Salam kenal coach dari Milanisti, gue Doni Tata bukan pembalap motor ya. Dalam rangka mewakili aspirasi nih kalau sedikit ya buat jebret tim yang pengen tahu, kemarin di episode Rabu lalu ya kita ngomongin Liga Champions drawing di mana dia itu kemakan omongan Aldi. Ya, Aldi dan coach. Tadi gue dapet pesanan coach ya. Gue dapet ya. Kalau Aldi yes, bilang London, Milan bismillah, akan Assalamualaikum. lolos, coach bilang Milan nggak akan lolos dari fase grup. Bukan. Apa? Dia bilang Milan juara grup. Juara grup ya. Gue bilang Milan nggak akan juara grup, tapi lolos mungkin ya. Lolos. Tapi lo sempat bilang PSG Dortmund juga kan? Kalau gue bilang nggak lolos, kalau gue. Lo bilang nggak lolos ya? Iya. Oh, lo malah Newcastle sama PSG ya kemungkinan ya? Gue Newcastle pokoknya lolos. Gue PSG, Dortmund, Milan, Newcastle. Tapi sekarang lo challenge sama si Doni Milanis ini juara grup atau Dia persis omongan kita kan? juara grup Juara ya? grup, iya. Berarti kalau nggak juara grup, dia nih dan challenge-nya adalah Ke London. tiket kalau Koci ke London dibayarin buat Dia ke Milan. padahal dia ngomongin tiket Business PP class, ya? ke London tapi nonton Arsenal sama Arsenal ya. Padahal kan itu belum termasuk tiket nonton ini ya, Arsenal ya. Makanya ini agak blur. Apa yang terjadi? Gue DM dia. Ya, oke. Gue DM dia, gue kasih nomor gue. Oke. Gue tinggal tunggu WhatsApp-nya dia. Asik. Gue ajak kamu, kita selesaikan secara Wey. detail. Ketemu dong. Ketemu. Kita selesaikan secara detail, baru kita. First class tiket London dan juga dia kemana? Business Milan. class. Berapa? Dia ke Milan. Business class. Iya. Berapa? 70 juta dia bilang. 70 Enggak, juta. gue nggak naik Qatar, sorry. Oh, nggak naik Qatar. SQ 90. Wah, 90. Wah, lebih gede lagi 90. Nggak main 70, juta. 90-in. Gue nggak main Qatar, sorry. Dia nggak mau transit di Iya, bawahnya. gue keluar negeri, lu tau lah. Iya, Selalu gue ke Singapura aja gue naik SQ. Ya. Ya itulah, kita lihat nanti akan seramai apa Chelsea pasti akan diramaikan ke depannya dan kita akan menunggu juga sampai bulan Februari, berarti penentuannya bulan Desember. Desember Game-game untuk melihat siapa yang akan menjadi juara grup di grup F atau grup terakhir itu Milan atau justru Milan tidak akan menjadi Mewakili juara grup. aspirasi Milan yang sering diledekin sama Koci. Dan juga jangan lupa Masa sering ledek Milan Koci? untuk nonton tayangan full dari tayangan Jebret Media atau DPI yang dipotong-potong ini 4 episode ini, untuk tayangan fullnya bisa ditonton di channel YouTube-nya Dewan Pandit Indonesia. Jadi bukan di Jebret Media TV, di channel YouTube-nya Dewan Pandit Indonesia untuk melihat channel full tayangan full dari potongan-potongan yang digabungkan jadi satu full ini. Oke, thank you buat Sari Mande, thank you buat Awi, thank you Coach Yatin, thank you Mas Aryan, juga thank you Aldi, dan thank you juga buat Jebret Tim yang setia selalu menonton DPI. Sampai ketemu di hari Jumat besok. Bye-bye. Ale Milan!